Kawedo Basudara Enumerator Desa Maluku Barat Daya. Jumpa lagi dalam pembelajaran konsep-konsep yang berkaitan dengan tugas enumerator desa dalam pengambilan data, khususnya yang ada pada formulir C. Kali ini kita akan belajar tentang koperasi dan UMKM. Kita mulai yang pertama. A. Koperasi. Apa itu koperasi? Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, maka koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Bila ditinjau dari status berdirinya koperasi, maka koperasi dibedakan atas koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan. Koperasi primer didirikan oleh paling sedikit 20 orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi. Koperasi sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 koperasi primer. Berikut jenis-jenis koperasi apabila mengacu pada pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. 1. Koperasi konsumen. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota. Contoh jenis koperasi konsumen adalah toko kelontong dan toko ATK. Di beberapa daerah, toko kelontong milik koperasi cukup banyak dengan berbagai macam barang dagangan. Koperasi toko kelontong secara fisik sama dengan toko milik individu. Bedanya, kepemilikan dan pembagian keuntungan usahanya didasarkan atas prinsip koperasi. 2. Koperasi produsen. Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota. Contohnya, koperasi tahu tempe, di mana koperasi menjual bahan baku kedelai yang hanya dijual untuk para anggota di dalamnya. Koperasi produsen juga lazimnya akan menjual barang lebih murah dibandingkan apabila anggotanya membeli di tempat lain. Dengan demikian, para produsen yang merupakan anggota koperasi bisa mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah dan bisa menjual hasil produksinya dengan harga yang bersaing. 3. Koperasi jasa. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Contoh koperasi ini adalah koperasi petani padi, di mana koperasi memiliki unit usaha penggilingan yang melayani jasa penggilingan padi menjadi beras untuk para petani yang menjadi anggotanya. 4. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam menyediakan jasa layanan keuangan berupa peminjaman uang maupun fasilitas menabung bagi para anggotanya. Untuk pendalaman tentang koperasi, agar dapat menonton video pada link yang kami sertakan di deskripsi. B. UMKM. UKM merupakan singkatan dari usaha kecil dan menengah. Istilah UKM seringkali digunakan untuk menjelaskan unit usaha kecil dan menengah. Sementara itu, UMKM lebih sering menitik beratkan pada cakupan unit usaha mikro. Perbedaan keduanya adalah 1. Dalam hal yuridis formal, UMKM relatif tidak berbadan hukum, sementara UKM wajib berbadan hukum.
2. Dalam hal pembinaan dan pemberdayaan. UMKM dibina oleh pemerintah kabupaten kota, sementara UKM dibina oleh pemerintah provinsi. Mari kita telusuri keduanya lebih mendalam. B.1. Usaha mikro. B.1a. Pengertian. Usaha mikro adalah jenis usaha yang dimiliki oleh perorangan di mana total aset yang dimiliki maksimal sebesar 50 juta rupiah. Jumlah aset tersebut belum termasuk tanah ataupun bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha. Kriteria usaha mikro adalah memiliki karyawan kurang dari 4 orang, aset atau kekayaan bersih hingga 50 juta rupiah, omset penjualan tahunan hingga 300 juta rupiah. Contoh-contoh usaha mikro. 1. Usaha kue tradisional. Di pinggir jalan, kita dengan mudah menemukan penjual kue tradisional. Nah, usaha jualan kue tradisional tersebut merupakan salah satu contoh dari usaha mikro yang sering sekali ditemui. Usaha kue tradisional tersebut tidak hanya yang berada di pinggir jalan atau kaki lima saja, tetapi juga yang memiliki tempat usaha tetap seperti kios misalnya. Selama aset yang dimilikinya tidak lebih dari 50 juta rupiah, maka termasuk usaha mikro. Begitu juga dengan jenis usaha kaki lima lainnya masuk ke dalam kelompok usaha mikro. 2. Usaha sablon. Contoh lainnya yaitu usaha sablon, baik sablon untuk kaos, tas, piring, MMT, dan lainnya. Bedanya dengan usaha kaki lima seperti jualan kue tradisional adalah sablon membutuhkan tempat usaha menetap karena harus menggunakan peralatan khusus. Namun seperti yang telah disampaikan dalam penjelasan sebelumnya, bangunan tempat usaha seperti kios tidak masuk sebagai aset yang diperhitungkan. 3. Usaha kios sembako, salon kecantikan, pangkas rambut, BBM eceran, dan lain-lain. Nah, itulah penjelasan mengenai contoh usaha mikro yang sebenarnya sangat sering Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. B.1c. Ciri-ciri UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sektor ekonomi yang membedakannya usaha yang lain. Yang pertama adalah jenis produk yang tidak ditetap. Kedua, lokasi usaha mikro, kecil, dan menengah dapat diubah sesuai kebutuhan. Selain itu, ketiga, usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut biasanya tidak memiliki implementasi administrasi yang detail dan sesuai dengan industri besar. B.2a. Pengertian usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. B.2b. Kriteria usaha kecil ini adalah memiliki karyawan kurang dari 5-19 orang, aset atau kekayaan bersih dari 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah, omset penjualan tahunan dari 300 juta rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. B.2c. Pengertian usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. B.2d. Kriteria usaha menengah ini adalah memiliki karyawan antara 20 sampai 99 orang, aset atau kekayaan bersih antara 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah, omset penjualan tahunan antara 2,5 miliar rupiah hingga 50 miliar rupiah. Usaha menengah biasanya memiliki ciri-ciri manajemen usaha sudah lebih modern serta melakukan sistem administrasi keuangan sekalipun dengan model yang sangat terbatas. Sedangkan untuk perusahaannya sendiri, maka minimal harus memiliki NPWP, izin tetangga, dan legalitas yang lainnya. Contoh dari usaha menengah adalah usaha perkebunan, perdagangan ekspor-impor, ekspedisi muatan kapal laut, dan sejenisnya. C. Sektor formal dan informal.
Terkait jenis pekerjaan apa saja yang masuk dalam kategori sektor formal dan informal, maka dapat mempelajari pada video yang linknya kami sertakan di deskripsi. Sampai di sini dulu belajar kita. Tetap semangat, yakin dengan Tuhan, pasti bisa. Kalwedo.